Halo, selamat datang kembali di The Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga untuk hari ini. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah AISA. Nah, AISA hari ini menguat ya, 4,5%, berhasil breakout top box 157. Kalau lanjut, target di 168 dan 171 ya. Tapi kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di atas 157, ini masih bagus posisinya. Selanjutnya adalah Cevin. Cevin ini sideways ya, sudah ada mungkin sekitar seminggu lebih masih bergerak di harga yang itu aja. Kalau misalkan nggak kuat ya koreksi dulu aja, nanti kita ambil lagi di bawah biar naik lagi. Harusnya begitu ya, tapi ini udah sideways aja. Kita lihat aja sampai berapa lama dia akan sideways sebelum dia breakout 334 ya. Tapi kalau misalkan dia turun, mungkin turun ke 318 dulu atau mungkin turun ke 312 dulu nih akan bagus ya. Akan ada momentum lagi untuk dia kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah PPRE. PPRE ini masih bagus ya posisinya. Ini selama masih bertahan di sekarang belum di atas 120 ya, masih sama dengan 120. Nah, untuk PPRS sendiri untuk saat ini dia masih bergerak terbatas ya. Hari ini menguat 0,8%. Untuk top boxnya sendiri sekarang ada di 124. Nah, ini akan sangat bagus kalau dia bisa bertahan di atas 120 ya. Saat ini masih belum bertahan di atas 120. Tunggu aja, kalau misalkan dia di atas 120 kuat lagi, boleh kalau mau masuk ya. Tapi ini secara volume sih bagus sih harusnya untuk PPR. Nah, kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 124, targetnya adalah di 129 ya untuk saat ini. Selanjutnya adalah WSKT. WSKT lanjut ya, menguat 6,2%. Targetnya masih sama ya, mudah-mudahan tercapai di 396. Selanjutnya adalah Woton. Woton juga sudah kena target dan juga bahkan close di atas targetnya di atas 195 ya. Close di 196. Ini bagus. Mudah-mudahan 200 juga kena ya untuk Woton. Selamat yang udah masuk. Mudah-mudahan masih bisa profit lagi dari saham ini. Begitu juga PTPP menguat lagi ya 2,1%, masih bertahan di atas top box di atas 700. Mudah-mudahan targetnya 780 juga tercapai. Ini kita update aja ya setelah breakout sebetulnya, karena saham-saham ini yang masih bertahan di saat IHSG koreksi cukup dalam hari ini. Untuk WG masih mencoba menembus 152 ya, tapi nggak berhasil, akhirnya ditutup dengan harga yang sama dengan hari Jumat di 148. Tapi masih bertahan di atas 146, ini masih oke. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya dengan sama seperti saham-saham yang lain atau saham-saham karya atau konstruksi yang lain. Selanjutnya adalah Jcon. Jcon akhirnya breakout top box 139 hari ini ya, dan sudah nyolek targetnya 147. Nah, tapi nggak ditembus. Apakah besok lanjut atau enggak? Kalau misalkan nggak lanjut selama masih di atas 139 masih oke. Tapi kalau lanjut tembus 147, next target 152 ya. Kalau 152 yang ditembus, next targetnya masih ada di 158. Selanjutnya adalah Adi. Adi hari ini doji ya di harga 500 menguat sih 0,4% dan masih bertahan di atas top box. Ini mudah-mudahan sih bisa bagus lagi Adi ya kalau besok lanjut. Mudah-mudahan sih targetnya ke 526 kena atau bahkan bisa ditembus. Saya harap sih tembus ya. Kalau misalkan tembus 526 ini akan sangat menarik buat Adi. Selanjutnya adalah ACST. ACST ini sempat sampai ke harga 176 ya hari ini, tapi sayangnya ditutup di 168, tapi masih bertahan di atas 167 atau top box atau support 167. Volume juga masih mengalami penguatan hari ini. Mudah-mudahan lanjut ya, bisa kena 180-nya dan 185. Selanjutnya adalah
AS atau S Hardware. S Hardware hari ini menguat 1,2% ya, tapi sayangnya nggak bertahan di atas 506 nih. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 506 akan sangat bagus ya. Targetnya adalah dia harus tembusin resisten 520 untuk ke target 528. Kalau tembus 528-nya masih ada target di 540 dan 544. Mudah-mudahan sih bisa nembus 540 dulu ya. 540, 544 udah tembus, 570 target berikutnya. Mudah-mudahan ya untuk ACE karena sudah lama juga turun. Selanjutnya adalah Yellow. Yellow hari ini koreksi 4,2% ya, belum berhasil bergerak lagi bertahan di atas 71, tapi nggak apa-apa ya selama dia masih bertahan di atas harga 65. Ya, selama masih di atas 65 ini masih oke untuk dipantau. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya, dia harus tembusin resisten 74-nya ya. Kalau 74 kena, tembus, 75 tembus, next target adalah 83. Selanjutnya adalah Look. Nah, ini udah lama ya, nggak kita lihat saham ini, tiba-tiba hari ini nongol ya di channel ini. Nggak apa-apa, kita lihat aja apakah Look akan kembali menguat lagi ya. Hari ini sudah sempat tembus 127-nya ya, tapi sayangnya nggak bertahan ya. Tapi dipantau aja beberapa hari ke depan. Memang candlenya nggak enak banget ya kalau dilihat merah 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 merah. Tapi mana tahu ya beberapa hari ke depan tiba-tiba menjadi biru 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 atau hijau 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 hijau. Nah ini kita lihat aja kalau Look berhasil kembali menguat lagi, bisa tembus 127-nya ya top box, dan juga bisa lewatin resisten di harga sebentar 131. Targetnya sih di 143 ya kalau misalkan emang Look ini serius mau bergerak naik lagi. Dipantau ya. Selanjutnya adalah LPPF. LPPF hari ini breakout ya, 4.630-nya ya, dan close di 4.680 ya. Nah, ini kalau lanjut next target ada di 4.960 sebagai resisten, dan juga masih ada target berikutnya di 5.250. Mudah-mudahan kena ya LPPF. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah MAPI. MAPI juga menguat 3,9%. Ini boleh dipantau kalau misalkan lanjut bisa menembus 1475-nya. Kalau bisa tembus 1475 ini akan sangat menarik lagi ya buat MAPI. Mudah-mudahan bisa trennya bisa kembali ke atas lagi, membuat harga-harga yang tinggi lagi. Apalagi kalau bisa menembus 1530-nya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini MAPI ini sudah ATH sebelumnya. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 1530 berarti dia akan membuat new ATH. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan trennya bisa naik terus. Selanjutnya adalah PDPP. PDPP hari ini menguat ya 2,02%. Close persis di harga resisten atau top box 202. Sudah sempat ditembus tapi akhirnya close persis di harga resisten. Ini boleh dipantau besok ya kalau misalkan ternyata dia lanjut ya di atas 202, targetnya masih sama, masih di 212 dan 216. Selanjutnya adalah SMBR. SMBR juga hari ini sudah kena target, sebetulnya udah dicolek targetnya ini 428 ya, dan top boxnya juga udah ditembus, tapi sayangnya nggak bertahan ya di atasnya. Nah, kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia akan bergerak sideways dulu di atas harga 412 atau justru malah akan lanjut ngegas lagi. Nah, kalau misalkan dilanjut ngegas, dia harus tembusin lagi nih targetnya 428 dan juga target 434. Selanjutnya adalah Zyrex. Zyrex sudah lama nggak kita tengok, hari ini tiba-tiba naik 14,19%. Berhasil breakout 320-nya ya, dan ini supportnya ada di harga 298. Ini kalau misalkan masih lanjut ya, targetnya memang nggak terlalu jauh lagi, yaitu di 378 dulu ya untuk Zyrex.
Saham berikutnya adalah Axio. Axio sudah mulai sideways lagi. Ini juga boleh diperhatikan. Sebelumnya ini udah pernah kita pantau ya, tapi sayangnya dia break bottom box yang akhirnya dia turun cukup dalam. Nah, itu dia, makanya saya selalu tandain bottom box kalau misalkan kejadian seperti di sini ya. Ketika dia break bottom box, ya udah keluar aja dulu ya. Takutnya dibawa turun terus. Nanti duitnya nggak muter-muter malah. Nah, mendingan kalau untuk saat ini udah lebih enak dilihat ya, karena posisinya untuk Axio sendiri udah mulai sideways. Kita lihat aja beberapa hari ke depan kalau dia berhasil breakout 224-nya ya. Nah, kalau misalkan dia tembus 224-nya, targetnya adalah di harga 238. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah MNCN. MNCN juga masih belum bergerak ya. Hari ini doji di 705 ya, menguat 0,7%. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya beberapa hari ke depan. Kalau dia menguat lagi dan bisa tembus 730-nya, masih ada resistance 750, targetnya di 765 ya, atau 760 juga boleh untuk MNCN. Selanjutnya adalah Koal. Koal hari ini menguat 4,3%. Ini boleh diperhatikan besok kalau lanjut. Kalau misalkan dia bisa tembus 131-nya, targetnya di 136 dulu ya untuk Koal. Saham berikutnya adalah TPIA. TPIA kembali ke jalur yang benar lagi. Sudah 2 kali tes 2310-nya dan masih bertahan. Ini bagus, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi, bisa tembus 2380-nya. Kalau bisa tembus 2380, targetnya di 2490 dulu ya untuk TPIA. Selanjutnya adalah FPNI. FPNI ini boleh diperhatikan untuk besok. Apakah dia lanjut menembus 210-nya? Sudah 2 kali coba untuk tembus ya, sudah tembus tapi nggak bertahan. Kita lihat apakah besok dia akan mencoba lagi menembus dan bisa bertahan di atas 210-nya. Kalau bisa bertahan dan close di atas 210 ini bagus. Tapi kalau misalnya ternyata kuat banget ya, mudah-mudahan bisa langsung kena target ya di 230. Selanjutnya adalah BMTR. BMTR masih belum bergerak kemana-mana ya. Closing masih, dan hari ini pun doji di 288, terkoreksi justru 0,6%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan kalau misalkan dia lanjut menghijau ya. Kalau menghijau dan bisa menembus 296, targetnya di 300 dan 308 dulu ya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah MTEK. MTEK hari ini terkoreksi 0,8%, low-nya sudah sempat menyentuh top box atau sekarang jadi support di 1140 ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya, karena retestnya kuat nih. Kalau misalkan dia menghijau besok, targetnya mudah-mudahan kena ya di 1280-an. Selanjutnya adalah Tris. Tris sayangnya nggak bisa bertahan di atas 224, justru malah dia closing di harga 220, persis di harga support atau bottom box. Mudah-mudahan nggak lanjut merah lagi besok ya. Kalau misalkan lanjut merah lagi ya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 224 bagus. Nah, dan dia harus tembusin dulu nih 242-nya kalau mau jalan lagi. Nah, ini belum breakout ya. Hari ini cuma mencapai 240. Jadi dipantau aja untuk Tris, jangan buru-buru, lihat pergerakannya. Selanjutnya adalah Bell. Bell belum berhasil bertahan di atas 150 ya. Ini saya nungguin ya. Ini kapan dia bisa close di paling nggak di 151. Hari ini pun close di 150 lagi. Nah, kita lihat aja di esok hari apakah dia langsung menghijau atau justru malah akan merah lagi. Kalau misalnya merah lagi, ya udah tungguin lagi aja kapan dia mau menghijau lagi di atas 150. Selanjutnya adalah hoki. Nah, ini hoki saya sempat ngeliat ketika udah tembus 107-nya ya. Ya udah jadi nggak bisa ikutan. Ya kita lihat aja hari ini dia naik sangat kuat 15,8% ya. Ini kalau misalkan ternyata dia lanjut, next target adalah di 123 ya.
Kalau misalkan ditembus 123 ya mudah-mudahan bisa cukup kuat ke target-target selanjutnya. Mudah-mudahan bisa ke 147 saya doakan. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah JPFA. JPFA masih santai ya, sudah mencoba menembus 1380 tapi belum bisa bertahan. Mudah-mudahan sih di minggu ini dia bisa closing di atas 1380 ya. Kalau dia bisa closing di atas 1380, next target adalah di 1415 dan 1480 untuk JPFA. Next adalah STA. Nah, siapa yang penggemar saham ini? Ini sahamnya biasanya dibawa turun dulu terus dibawa naik, dibawa turun dulu dibawa naik. Tapi ini sudah boleh diperhatikan ya beberapa hari ke depan lagi kalau misalkan dia ada pergerakan. Ini kalau misalkan dia bisa breakout 1025 ya. Target sementara untuk saat ini adalah masih di 1080 ya. Nah, kalau misalkan sebelum 1080 masih ada resisten sebetulnya di sekitar di harga 1055. Nah, kita lihat aja apakah dia bisa menembus 1025-nya, lalu juga resisten di harga 1040, 1055 dan target di 1080. Selanjutnya adalah TGRU. Nah, TGRU ini juga masih udah sideways cukup panjang ya. Saya nungguin apakah ini saham mau bergerak lagi atau enggak. Ya, memang saham ini banyak rambutnya ya. Kadang-kadang dibawa turun dulu, terus dibawa naik lagi. Kadang-kadang dibawa naik lagi, terus dibawa turun lagi. Nah, ini dipantau aja untuk TGRU selama masih berada di area antara 216 dan 226. Nah, hari ini sudah sempat menyentuh 226-nya ya, tapi nggak ditembus. Mudah-mudahan besok bisa lanjut lagi. Kalau dia berhasil menembus 226 ya, mudah-mudahan bisa ke target 230 atau bahkan close di atasnya. Kalau bisa close di atasnya masih ada resisten 238 untuk ke target 242 untuk target pertamanya. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah ANJT. ANJT hari ini juga sempat menyentuh 720 tapi nggak ditembus. Ini setelah breakout di tanggal 25 Januari kemarin ya. Ini udah kita bahas juga ANJT dari tanggal sekitar 19 dan tanggal 18 lah ini udah saya bahas. Nah, hari ini dilanjut menguat 2,16%, hanya menyentuh 720-nya nggak ditembus. Mudah-mudahan besok bisa lanjut ya. Kalau tembus 720 dan 725 ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa langsung menuju targetnya di 750 dan seterusnya sampai dia lelah. Dan yang terakhir adalah LSIP. LSIP ya, London, tapi ini bukan di London. Nah, untuk LSIP masih belum bergerak kemana-mana. Masih sama dengan harga kemarin, doji di 1060, belum berhasil breakout 1080. Nah, ini kalau misalkan dia breakout 1080, targetnya adalah di 1005, 1010 dan 1015. Harapannya bisa close di atas 1015, ini akan bagus banget ya. Target berikutnya adalah di 1165. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part ketiga dan juga video part terakhir untuk hari ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya dengerin saya ngoceh terus. Semoga membantu teman-teman semua dan jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.